warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal praktis PPG Pi materi Pi kontemporer. Baiklah, langsung kita masuk ke soal atau materi yang pertama. Soal yang pertama, akad nikah adalah proses ijab kabul antara mempelai pria dengan wali. Ijab dan kabul antara wali dan mempelai pria dilakukan melalui video call. Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk dari implementasi nikah online. Hukum nikah online ini adalah tidak sah karena A. Ijab kabul tidak dalam satu majelis. B. Dua saksi tidak melihat dan mendengar langsung. C. Secara fisik jauh dari saksi. D. Tergantung alat elektronik. E. Di luar kebiasaan. Ya, jawabannya adalah yang A, ya, ijab kabul tidak dalam satu majelis. Soal berikutnya, suatu proses untuk menghasilkan salinan genetik yang identik dari suatu entitas biologis sehingga menghasilkan sejumlah individu yang hasilnya secara genetik sama identik dengan induk dan susunan yang sama. Proses tersebut disebut dengan A. Bioteknologi. B. Bayi tabung. C. Rekayasa genetika. D. Cloning. E. Inseminasi. Ya, jawabannya adalah yang C, ya, cloning. Ya, soal berikutnya, jual beli online adalah suatu aktivitas antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Tidak dilakukan secara bertatap muka, langsung untuk bertemu dan melakukan negosiasi. Yang menjadi argumen bahwa proses jual beli online dikatakan sah apabila A. Adanya hubungan terhadap dua hal, yaitu assalam, penyerahan. B. Adanya proses transaksi tukar barang dengan uang. C. Adanya yang menjual barang dan yang membeli barang. D. Adanya proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. E. Adanya kesepakatan antara barang yang dijual dengan yang diterima. Ya, jawabannya adalah yang A, ya, adanya hubungan terhadap dua hal, yaitu assalam, adanya penyerahan. Baik, soal selanjutnya, Islam memandang derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan adalah takwanya. Adanya ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi antara satu sama lainnya, sehingga keduanya dapat bekerja sama. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa gender dipahami sebagai A. Kelamin. B. Gender. C. Sifat gender. D. Peran gender. E. Ranah gender. Ya, jawabannya adalah E, ya, ranah gender. Baik, soal berikutnya, jika dalam kehidupan sehari-hari ada yang memiliki perilaku, misalnya seorang wanita yang tertarik secara seksual emosional kepada pria sekaligus wanita, seorang pria yang tertarik secara seksual emosional kepada wanita sekaligus pria, fenomena tersebut merupakan bentuk dari kelainan dalam hal A. Lesbian. B. Gay. C. Biseksual. D. Transgender. E. Homoseksual. Ya, jawabannya adalah yang C, ya, biseksual. Soal selanjutnya, jika dalam kehidupan sehari-hari ada yang memiliki perilaku, misalnya jika seorang laki-laki yang lebih menaruh perhatian kepada laki-laki yang lain dibanding kepada perempuan, maka hal tersebut merupakan bentuk dari kelainan dalam hal A. Lesbian. B. Gay. C. Biseksual. D. Transgender. E. Homoseksual. Ya, jawabannya adalah B, ya, gay. Baik, soal berikutnya, dalam masyarakat yang plural, maka sikap toleransi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti tampak pada pernyataan berikut ini. A. Ahmad yang beragama Islam berteman baik dengan Budi yang beragama Kristen. B. Ahmad tidak mau berteman dengan Budi karena berbeda keyakinan.
C. Ahmad tidak mau mengundang Budi dalam acara syukuran. D. Ahmad membujuk Budi yang beragama Kristen untuk sama-sama belajar pai. E. Ahmad dan Budi selalu baikan kembali ketika mereka selesai bertengkar. Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, Ahmad yang beragama Islam berteman baik dengan Budi yang beragama Kristen. Soal berikutnya, Ahmad dan Asep merupakan teman karib sejak kecil. Ahmad beragama Islam, sedangkan Asep beragama Nasrani. Ketika menginjak remaja, keduanya pun masih bergaul bersama. Ahmad tidak pernah mengganggu Asep saat sedang beribadah di gereja. Begitu pula dengan Asep tidak pernah mengganggu Ahmad saat sholat di masjid. Pernyataan tersebut merupakan bentuk toleransi. A. Toleransi antar umat seagama. B. Toleransi antar internal seagama. C. Toleransi antar umat beragama. D. Toleransi antar umat beragama dalam masyarakat. E. Toleransi antar tetangga. Ya, jawabannya adalah yang C, ya, toleransi antar umat beragama. Baik, ke soal berikutnya. Konsep toleransi dalam Islam secara historis sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, terutama ketika beliau mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar dalam pembuatan masjid. Upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan bentuk dari implementasi toleransi. A. Toleransi antar umat seagama. B. Toleransi antar internal seagama. C. Toleransi antar umat beragama. D. Toleransi antar umat beragama dalam masyarakat. E. Toleransi antar tetangga. Ya, jawabannya adalah yang A, ya, toleransi antar umat seagama.